Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Disi Ternak. Oke, dalam pertemuan kali ini, dalam konten kali ini kita akan membahas ya penyebab telur entok itu tidak menetas ya teman-teman, dan bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan mengenai video-video Disi Ternak berikutnya ya. Nah, kenapa telur entok tidak atau gagal menetas ya teman-teman? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus pahami dulu ya dua istilah ini nih, fertil, infertil ya. Nah, apa itu telur yang fertil dan apa itu telur yang infertil? Nah, sebagaimana telah disebutkan di video saya sebelumnya, bahwa telur fertil itu telur yang kemungkinan akan menetas ya, atau telur yang dibuahi oleh pejantannya. Nah, sementara telur yang infertil itu telur yang tidak ada kemungkinan untuk menetas atau tidak dibuahi oleh pejantannya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai telur infertil ya, atau telur yang tidak dibuahi. Nah, kenapa telur itu bisa infertil ya? Yang pertama, kemungkinannya seperti tadi ya sudah dijelaskan, bahwa telur itu tidak dibuahi sama pejantannya. Jadi misalkan kita punya entok ya, yang baru menetas, terus kita ingin cepat-cepat untuk bertelur kembali gitu ya teman-teman, untuk menghasilkan lagi, produksi lagi. Nah, kita kasih pakan yang bagus ya, kita kasih pur untuk bebek bertelur, terus kita kasih vitamin-vitamin yang lainnya, obat-obatan yang lainnya juga supaya merangsang cepat bertelur. Ternyata itu tidak dikawin oleh pejantan kita gitu ya. Jadi semua telurnya itu yang dihasilkan itu infertil ya, tidak dibuahi namun bertelur. Nah, karena entok yang nggak dikawin juga, kalau pakannya kita bagus, itu pasti bertelur teman-teman, seperti halnya ayam maupun bebek seperti itu. Nah, itu penyebabnya. Nah, yang kedua, pejantan itu membuahi gitu, tapi kenapa ini telurnya tuh gak fertil atau infertil? Nah, kemungkinan pejantannya itu masih muda ya teman-teman. Jadi untuk pejantan yang bagus itu udah memasuki sekitar usia 1 tahunan lah, itu 1 tahun ke atas itu udah sangat bagus ya. Biasanya pejantan muda di usia 7 atau 8 bulan yang baru belajar ngawin itu ya kemungkinan induknya itu menghasilkan telur-telur yang infertil seperti itu. Nah, itu ya, itu dua penyebab dari kenapa itu infertil. Jadi karena gak dikawin sama karena telur pakan ya. Jadi untuk kalian yang ingin entok cepat bertelur ya, sesudah menetas, ya kasihlah jarak 2 minggu atau lebih lah untuk entok kita mengembalikan badannya dan dikawin oleh pejantannya. Nah, seperti ini ya, indukan yang kemarin yang menetas ya kemarin, 1 minggu kemarin. Nah, sekarang udah bagus lagi ya badannya, dan ini udah mulai dikawin juga sama pejantannya. Jadi 1 minggu ke depan lagi ini akan bertelur ya perkiraannya gitu. Nah, itu untuk telur yang infertil ya, atau tidak akan menetas sama sekali, gak ada kemungkinannya. Nah, yang berikutnya, telur itu fertil ya, udah diteropong sama kita, udah di-candling sama kita. Telur itu ada embrio yang berkembang di dalam telur itu, tetapi kenapa telur itu tidak menetas seperti itu ya? Nah, kemungkinan seperti itu karena embrio di dalam telur itu terganggu ya teman-teman. Nah, apa aja penyebab embrio itu terganggu? Yang pertama pasti ya karena indukan yang stres ya. Jadi indukan yang agresif itu nantinya akan berakibat juga kepada telurnya gitu ya. Contoh, nanti telurnya jadi terinjak, terus jadi retak gitu ya, telurnya terinjak, retak. Jadi nanti kalau udah retak akan menghasilkan bau, akan keluar cairan di dalam telurnya, itu kan kemungkinan tidak akan menetas juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi dalam proses pengeraman juga ya, untuk indukan itu jaga supaya indukan itu tidak stres ya teman-teman, jadi tetap tenang seperti itu. Terus selanjutnya adalah telur itu gagal menetas karena suhu yang dingin dan indukan tidak mau mengerami lagi. Jadi misalkan indukan kita itu udah dalam proses
3 minggu, misalkan 3 minggu mengeram, 1 minggu atau 10 hari ke depan akan menetas, tetapi dia tidak mau mengeram nih. Jadi telur itu, embryo itu udah berkembang, terus ditinggalkan oleh indukannya ya. Kayak tadi karena mungkin karena stres atau terganggu oleh binatang-binatang buas ya. Nanti ada ancaman seperti itu, jadi indukannya itu gak mau ngeram lagi ya. Itu otomatis kalau terus udah ditinggalkan seperti itu, udah agak dirami seperti itu otomatis tidak akan menetas ya. Itu embrionya itu akan mati ya teman-teman, untuk telur yang nggak dirami lagi seperti itu. Nah kalau seperti itu, kalau ada indukan lain yang masih mengeram, teman-teman semua bisa memindahkan telur-telur yang ditinggalkan tersebut ya, dipindahkan ke indukan-indukan yang masih mengeram seperti itu. Nah seperti itu. Jadi untuk penyebab telur gagal menetas itu, satu karena tadi infertil, yang kedua fertil tapi dia terganggu seperti itu. Nah bagaimana cara untuk mengatasinya agar telur itu tetap fertil dan tetap menetas? Yang pertama ya teman-teman, ya pastikan pejantan itu pejantan yang sudah matang, sudah dewasa ya, dan rajin juga gitu ngawinnya. Bukan hanya udah dewasa tapi ngawinnya itu jarang-jarangnya seperti itu ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa pejantan kita itu pejantan yang bagus ya. Jadi kalau indukannya sudah bagus, pejantan udah bagus, nah kemungkinan telur yang dihasilkan juga akan bagus ya, akan fertil gitu. Nah setelah pejantan kita bagus, terus pakan juga harus bagus ya, nutrisinya juga bagus ya, proteinnya juga bagus. Nah protein itu kan protein, nutrisi ya, dan mineral itu kan akan kedepannya juga telur yang dihasilkan itu akan bagus ya, jika protein dan nutrisi itu juga bagus seperti itu. Nah jika pakan udah bagus, indukan udah bagus, pejantan udah bagus, nah baru bagaimana kita menjaga ya agar indukan kita di saat mengeram itu tidak stres, teman-teman, tidak stres seperti itu ya. Jadi usahakan tempat itu tetap bersih ya teman-teman, tetap bersih, tempatnya itu tetap kering juga. Terus kalau ada binatang-binatang buas ya dijauhkan ya, atau diperangkap aja binatang buasnya. Jadi diusahakan indukan itu tidak stres, tetap nyaman ya di saat dia mengerami ya. Seperti itu. Nah mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini ya, dan aktifkan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat ya.